Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arman. Pada kesempatan kali ini kita akan eh, menjelaskan sisi dari aspek ketiga dari sebuah video yang menayangkan kejadian pada tahun 2001 di sebuah perusahaan atau usaha pengelasan. Jadi dalam video tersebut terlihat seorang anak menjelaskan bahwa ketika itu bapaknya masuk ke ruang terbatas namun tidak kembali. Kemudian seketika itu anaknya mencari bapak tersebut dan mengecek di ruang terbatas atau di eh, yang terlihat di video itu adalah tongkang, sebuah tongkang. Jadi anak tersebut mengecek ke bawah, kemudian eh, sama dia kembali tidak sadarkan diri. Kemudian rekan kerja yang bersangkutan mengecek kedua orang tersebut dan ikut masuk ke dalam ruang terbatas tanpa ruang pengaman. Dan akhirnya mereka bertiga pun menjadi korban karena keracunan gas atau karena kekurangan oksigen. Jadi nilai pertama yang harus kita pelajari dari film tersebut adalah yang pertama pengawasan K3 dan kesadaran K3 di tempat kerja tersebut masih sangat kurang. Jadi sebelum masuk ruang terbatas di sana belum ada pengecekan gas detektornya, kemudian tim K3 atau petugas K3 yang mengawasi juga tidak ada. Jadi kemudian pekerja masuk ke dalam itu tanpa mengetahui bagaimana kondisi gas di dalam ruang terbatas tersebut. Yang kedua, mereka masuk tanpa menggunakan APD. Jadi APD yang dimaksud adalah salah satunya adalah masker atau purifying mask yang untuk memfilter udara, ataupun jenis SCBA pun mereka tidak gunakan pada saat masuk ke dalam, sehingga tiga-tiganya yang masuk ke dalam itu mengalami namanya keracunan gas atau karena faktor kekurangan oksigen di dalam ruangan tersebut. Yang kedua adalah ketika masuk ke ruang terbatas itu harus ada jalur komunikasi atau minimal radio. Jadi ada jalur komunikasi dari antara orang yang masuk ke ruang terbatas dengan yang orang yang di luar. Jadi harus ada pengawasan antara luar dan dalam ruangan. Kemudian yang kedua, di dalam sepertinya tidak ada ventilasi kecuali untuk ruang keluar masuk, atau minimal ada blower, di dalam kan tidak ada. Kemudian berikutnya ketika kejadian itu rekan kerja yang bersangkutan mencari pertolongan terlalu lama atau terlalu jauh, bahkan sampai keluar jauh. Berarti di situ adalah tidak adanya sistem emergency response plan. Jadi ketika ada korban, mereka tidak tahu meminta tolong kemana, tidak ada nomor emergency call, jadi tidak bisa langsung menghubungi ketika ada korban seperti itu. Jadi perlu sangat diperhatikan. Kemudian yang berikutnya itu dalam ruang terbatas itu diperlukan izin atau permit kerja dari ketiga. Jadi kalau di video tersebut kan tidak ada tercantum sama sekali bahwa apakah ini sudah ada izin atau belum. Jadi mereka langsung main kerja tanpa ada prosedur-prosedur ketiga. Jadi di situ sangat penting yang namanya SOP K3, pengawasan K3, kemudian penggunaan APD. Jadi dari segi aspek K3 video tersebut masih sangat banyak kekurangan dan perlu perbaikan. Sekian informasi yang kita bisa dapatkan dari video tersebut. Mungkin kita bisa memutarnya lain kali agar kita bisa lebih paham mana yang perlu dibenahi untuk di tempat kerja kita masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.